Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Dosen pengampu, Ibu Dr. Erina Sudaryati, DRS, MS, CME, CAK, AK, dan Bapak Fandi Prasetyo, SE, AK, M Akun. Kelompok 2 terdiri dari Aulia Safira Putri, Agil Cynthia, Revalda Esa MMP, Siti Nurhilmi, Fadila adalah Hoirul auditing Nia. sektor publik. Pemeriksaan atau auditing pada umumnya berada pada bagian akhir dari siklus pengelolaan keuangan. Auditing atau pemeriksaan didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas asersi manajemen mengenai peristiwa dan tindakan ekonomi, kemudian membandingkan asersi manajemen tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Auditing sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, atau good governance. Melalui auditing sektor publik, dapat dilakukan tindakan pendeteksian dan pencegahan atas berbagai praktik korupsi, penyelewengan, pemborosan, dan kesalahan dalam pengelolaan sumber daya publik serta penyelamatan aset-aset negara. Ada audit internal oleh APIP dan juga audit eksternal oleh BPKRI. Auditor internal atau disebut juga dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan atau APIP merupakan lembaga audit yang berada di bawah pemerintahan atau merupakan lembaga yang menjadi bagian dari pemerintahan. Sedangkan auditor eksternal merupakan lembaga audit di luar pemerintahan yang bersifat mandiri dan independen. Audit internal sendiri terdiri atas yang pertama ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Yang kedua ada Inspektorat Jenderal atau Irjen pada departemen atau kementerian dan lembaga negara. Dan yang ketiga ada Inspektorat Provinsi atau Kabupaten atau Kota atau Badan Pengawas Daerah. Dan selanjutnya yang terakhir ada Satuan Pengawasan Internal pada BUMN, BHMN atau BUMD. Sedangkan audit eksternal terdiri atas yang pertama ada Badan Pemeriksa Keuangan RI atau BPKRI. Yang kedua ada Auditor Eksternal Independen yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Auditor eksternal merupakan auditor yang independen dan mandiri dan bukan merupakan dari pemerintahan yang sedang diaudit. jenis-jenis audit akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu audit keuangan. Audit keuangan merupakan suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas asersi manajemen mengenai peristiwa dan tindakan ekonomi. Kemudian membandingkan kesesuaian asersi manajemen dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua yaitu audit kinerja. Audit kinerja dilakukan untuk melengkapi audit keuangan dan audit kepatuhan atas laporan tersebut. Audit keuangan dilakukan untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan. Sementara itu, masalah ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara tidak menjadi fokus perhatian laporan keuangan. Yang ketiga yaitu audit dengan tujuan tertentu. Audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini yaitu pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dengan audit investigasi. Lalu yang keempat yaitu audit forensik. Audit forensik atau yang lebih dikenal dengan akuntansi forensik merupakan disiplin ilmu yang relatif baru dalam akuntansi. Perkembangan akuntansi forensik dilatar belakangi dengan munculnya krisis keuangan dan kebangkrutan perusahaan-perusahaan yang disebabkan oleh tingkat kecurangan atau fraud yang memanipulasi laporan keuangan khususnya di sektor swasta. Selanjutnya yaitu review laporan keuangan. Pada level pemerintah daerah, landasan hukum pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Permendagri nomor 4 tahun 2008
tentang pedoman pelaksanaan review pelaporan keuangan pemerintah daerah. Tujuannya yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern atau SPI yang memadai dan telah disajikan sesuai dengan SAP. Review atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, perencanaan, meliputi pemahaman atas entitas. Yang kedua, penilaian atas sistem pengendalian intern. Yang ketiga, penyusunan program kerja review yang memuat pertama langkah kerja review, teknik review, sumber data, pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan. Lalu yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan meliputi yang pertama persiapan, penelusuran angka, permintaan keterangan, dan prosedur analitis. Tanggung jawab manajemen auditor dan lembaga audit. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya manajemen selaku pihak yang diaudit, tetapi juga menjadi tanggung jawab auditor sektor publik. Berikut penjelasan SKPN terkait tanggung jawab masing-masing pihak. Yang pertama, tanggung jawab manajemen entitas yang diperiksa. Yang kedua, tanggung jawab pemeriksa. Dan yang ketiga, tanggung jawab organisasi pemeriksa. Tanggung jawab pemeriksa. Tanggung jawab pemeriksa auditor adalah yang pertama, pemeriksa secara profesional bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesional, pemeriksa harus memahami prinsip-prinsip pelayanan, kepentingan publik, serta menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan independensi. Yang kedua, pemeriksa harus mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam melakukan pemeriksaan. Dan yang ketiga, untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, pemeriksa harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesional dengan derajat integritas yang tertinggi. Yang keempat, pelaksanaan dan pelayanan kepercayaan publik harus diutamakan di atas kepentingan pribadi. Kelima, pemeriksa harus objektif dan bebas dari bantuan kepentingan dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Lalu ada tanggung jawab organisasi pemeriksa. Organisasi pemeriksa mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa independensi dan objektivitas dipertahankan dalam seluruh tahap pemeriksaan. Yang kedua, pertimbangan profesional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Dan yang ketiga, pemeriksaan dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi profesional dan secara kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaporan pelaksanaan review didokumentasikan dalam kertas kerja review. Nah, kertas kerja review ini memuat yang pertama adalah tujuan dari review, lalu yang kedua adalah daftar pertanyaan wawancara atau kuesioner. Lalu selanjutnya adalah langkah kerja prosedur analitis. Hasil review berupa laporan hasil review yang ditandatangani oleh inspektur. Laporan hasil review disajikan dalam bentuk surat yang memuat pernyataan bahwa telah direview. Nah, pernyataan tersebut merupakan hasil review yang disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka penandatanganan pernyataan tanggung jawab. Pernyataan yang telah direview merupakan salah satu dokumen pendukung untuk menandatangani pernyataan tanggung jawab oleh kepala daerah. Nah, laporan keuangan pemerintahan daerah ini yang disampaikan kepada badan pemeriksa keuangan dilampiri dengan pernyataan
tanggung jawab dan pernyataan telah direview. Selanjutnya di sini adalah standar auditing sektor publik. Nah, di Indonesia sendiri terdapat standar auditing yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP, yang diperuntukkan bagi auditor. Nah, dalam pemeriksaan ini, dalam pemeriksaan keuangan, SPAP dapat digunakan oleh auditor pemerintahan maupun auditor non-pemerintahan. Namun khusus untuk standar auditing sektor publik ini, BPK RI telah mengeluarkan peraturan nomor 01 tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan negara atau yang disebut sebagai SPKN. SPKN ini berlaku bagi auditor. Nah, auditor BPK. Nah, dan auditor publik independen yang bekerja keras atas nama BPK itu. Nah, serta aparat pengawas internal pemerintahan atau disebut APIP. Mengaudit keuangan negara atau daerah. Nah, standar pemeriksaan keuangan negara itu terdiri atas pendahuluan standar pemeriksaan dan 7 pernyataan standar pemeriksaan atau yang disebut sebagai PSP, yaitu yang pertama adalah PSP nomor 01 tentang standar umum, lalu PSP nomor 02 tentang standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan, lalu yang ketiga adalah PSP nomor 3 tentang standar. Selanjutnya itu ada PSP nomor 04 tentang standar pelaporan pemeriksaan kinerja, lalu PSP nomor 05 mengenai standar pelaporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Lalu yang terakhir adalah PSP nomor 04 tentang standar pelaporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.